Beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh keagamaan malah mengatakan adalah satu hal yang tidak adil, kata beliau, ketika ada orang-orang yang beragama di luar Islam tapi melakukan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tokoh ini berkesimpulan, kalaupun ada orang yang tidak Islam tapi kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu akan bisa membawa dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'alan nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Ali Imran surah ketiga ayat 85. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, tidak ada yang pantas kita haturkan saat ini melainkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk dapat berubudiyah, meningkatkan ketaatan, mempersiapkan bekal kita untuk pulang kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hamba Allah, beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh keagamaan malah mengatakan adalah satu hal yang tidak adil, kata beliau, ketika ada orang-orang yang beragama di luar Islam tapi melakukan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tokoh ini berkesimpulan, kalaupun ada orang yang tidak Islam tapi kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu akan bisa membawa dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah, untuk menjawab itulah penting kiranya kita sampaikan pada kultum kita yang singkat hari ini, yakni tentang keimanan, atau tepatnya kita beri judul buktikan keimananmu. Kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, untuk menjawab pernyataan yang tadi kita sampaikan, Allah sudah jawab di dalam Al-Quran. Di antaranya disampaikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islam madinah falay yuqbala minhu. Siapapun yang mencari agama selain dari agama Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima amal ibadahnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di ayat yang kedua disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kelak, kata Allah, kami akan datangkan kepada mereka amal-amal apa yang telah mereka kerjakan, perbuatan-perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Faja'alnahu haba'an manthura, lalu akan kami jadikan amalan-amal mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Bapak Ibu jemaah zuhur, secara logika dapat kita katakan, bagaimana mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun dia melakukan kebaikan sebanyak apapun, sebaik apapun, maka kalau dia tidak beriman, maka
kebaikan-kebaikan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang tidak Islam, kita sendiri umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku bertakwa kepada Allah, kalau kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jelas amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Kita hafal ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Yang salat bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang yang lalai dengan salatnya. Alladzina hum yuraun, dan orang yang salat karena riya, bukan karena Allah, bukan karena mendapatkan reda Allah, tapi dia beribadah karena mengharapkan pujian dari manusia. Jangankan orang Islam, jangankan orang di luar Islam, orang Islam sendiri pun kalau beribadah bukan karena Allah tidak akan diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika kaum muslimin dapat kita katakan, ada orang bekerja sama saya, ada orang bekerja dengan tetangga saya, lalu orang yang bekerja dengan tetangga saya itu minta upah kepada saya. Apakah pantas, apakah wajar orang yang tidak bekerja dengan saya lalu dia minta upah kepada saya? Begitulah secara logika gambaran ketika ada orang yang beribadah bukan karena Allah tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, itulah pentingnya iman. Alhamdulillah kita ini semua beriman. Insya Allah kita semua akan beriman. Insya Allah kita akan pertahankan keimanan kita. Tapi jangan lupa kaum muslimin hamba Allah, kita saat ini hidup di era di mana keimanan kita menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Baru saja kita bangun tidur, iman kita sudah diuji. Apakah mau sholat subuh, apakah mau sholat tahajud, apakah mau sholat berjamaah, apakah mau melihat AP, apakah mau melihat Al-Quran. Semua kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan, banyak sekali tantangan akidah, tantangan keimanan yang kita hadapi hari ini. Kaum muslimin hamba Allah, yang paling utama, yang paling penting kita pertahankan dalam keimanan kita di zaman sekarang terutama adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang imannya benar, orang yang imannya kokoh, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun dia berada. Ada satu kisah menarik kaum muslimin yang bisa kita sampaikan secara singkat saja. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau ini punya kebiasaan, kalau Jokowi mengistilahkan belusukan, Umar bin Khattab dari dulu juga sudah belusukan. Dia belusukan ke daerah-daerah pelosok, tidak ada wartawan, tidak ada juru tulis, tidak ada kamera. Dia berangkat malam-malam hanya bersama dengan ajudannya. Lalu sampailah beliau bersama ajudannya di sebuah rumah yang sudah reot. Dari luar rumah bisa dilihat cahaya lampu yang begitu redup. Dari luar rumah bisa terdengar pembicaraan orang di dalam rumah. Ketika itu Umar bin Khattab mendengar ada perbincangan menarik antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Sang ibu berkata kepada anak gadisnya, "Nak, kita tambah sajalah air susu ini dengan air, biar kita punya keuntungan lebih, biar kita bisa banyak dapatkan uang." Kebetulan Bapak Ibu, kedua orang ibu dan anak ini bekerja sehari-hari menjual susu kambing. Lalu apa kata sang anak? "Ibu, itu tidak boleh. Itu sudah dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an." Kata sang anak. Lalu apa kata sang ibu? "Nak, Umar bin Khattab itu sedang enak-enak tidur di istana. Kita di sini di gubuk reot ini tidak tahu dia apa yang kita kerjakan di sini.
Begitu kata sang ibu kepada anaknya, tetap mempengaruhi anaknya supaya mau menambahkan air susu kambing itu dengan air biasa. Lalu apa kata sang anak? Ibu, walaupun Umar bin Khattab tidak tahu, walaupun khalifah tidak tahu, tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah melihat, Allah menyaksikan setiap perbuatan yang kita lakukan. Inilah puncak keimanan kaum muslimin. Inilah hari ini yang langka di tengah-tengah umat, sehingga kita tidak heran sering mendengar, sering membaca, bahkan menyaksikan sendiri terjadinya ketimpangan-ketimpangan di sana sini. Kenapa? Karena orang itu tidak merasa diawasi oleh Allah. Ketika pejabat tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak peduli ini uang siapa, ini milik siapa. Ketika seorang aparat tidak merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa saja memutarbalikkan fakta. Ketika seseorang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan malu-malu berbuat, melakukan berbagai kemaksiatan. Bapak Ibu hamba Allah jemaah zuhur, inilah pentingnya iman. Dan puncak dari iman itu sekali lagi adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insya Allah sudah beriman, tinggal bagaimana iman yang kita miliki mampu membentengi diri kita, mampu menjaga diri kita, mampu menciptakan kepribadian kita yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.